pecinta pimpinan pondok pesantren, para pengasuh, para asatidz, dan tentu saja bapak-bapak dosen, staf pengajar di Setiuda, dan segenap santriwan santriwati, para mahasiswa mahasiswi yang sangat saya cintai. Suara saya sedang tidak enak ya, karena mulai 17 Agustus hampir tiap malam, hampir tiap hari, bahkan satu hari pernah 3 kali. Jadi sampai suara saya rusak seperti itu. Semoga sembuh di Setiuda Pakom ini. Karena tadi pagi penjemput itu Syafi'i, namanya mana Syafi'i? Ya, saya sedang membuat lirik lagu Maros dari Universitas Islam Negeri Saifuddin Suri Purwokerto yang bersama lagu Maros dan lagu himne. Jadi saya sedang coret-coret, kok tahu-tahu Syafi'i dengan temannya itu datang. Dan pas lirik itu selesai, saya mandi sebentar dan berangkat turun jalan memperbaiki lirik atau puisi itu dan ngarang lagu turun jalan. Dan yang mengetik itu Syafi'i. Dan kemudian saya mengarang lagu turun jalan, dan begitu sampai di hutan jati barang yang belegar, lagu itu sudah selesai. Tapi tak kalah menarik pertemuanku dengan Anda semua. Karena itu, marilah pertemuan ini kita mulai dengan saling tersenyum. Sebab siapa yang mampu tersenyum di pagi hari akan mampu tersenyum sepanjang hari. Apalagi sabda Rasulullah, senyum adalah sedekah. Jadi Anda tersenyum terhadap saya sudah bersenyum. Apalagi ada anggur, ada yang belum ada. Saya dulu, saya dengan Kiai Simran itu kayak bersaudara, saling sindir. Tadi beliau itu nyindir saya nyindir beliau juga. Di kereta itu kalau mau berangkat dengan bersama, saling sindir. Jadi saya boleh jujur sekarang ini atau tidak? Jadi yang namanya semangka, kelengkeng, anggur dan jeruk, air sudah cukup. Tapi ada yang kurang. Kalau boleh jujur, yang kurang kopi panas. Dulu tapi akan lebih enak kalau diberi jahe, ya. Boleh. Tapi kalau bisa diberi jahe, ya. Kalau nggak ngerti jahe, cuy. Enak kan? Enak Pak. Jadi saya ini sebenarnya disebut penyair lah itu, disebut tukang gambar, pelukis lah. Saya 4 hari ini menyelesaikan 4 lukisan Bupati Bangkalan dengan hotelnya. Jadi bisa lihat, kan tadi Syafi'i itu sempat materi. Jadi disebut pengarang lagu lah. Dan beberapa lagunya Cak Nun itu kalau tidak 3 yang saya bikin lagunya Cak Nun.
dan termasuk sekarang ini lagu himne dan malasnya Purwokerto. Tapi tak kalah pentingnya Anda menanyakan rahasia kata pada Al-Quran. Saya menjadi sangat tidak mampu. Bagaimana sebutir embun mau bicara luasnya samudra? Enggak dengar? Ya, bagaimana sebutir embun akan bicara luasnya samudra? Bagaimana selembar rumput mau bicara luasnya hutan-hutan? Mustahil. Jadi saya hanya ingin bicara tentang percikan-percikan keindahan yang ada di dalam Al-Quran, yang itu bukan puisi, tapi itu mahanya puisi. Coba ya, santunnya Allah kepada kita. Allah itu menciptakan bintang itu. Penelitian terakhir itu nolnya katanya 29 sampai 30. Nol itu berapa triliunnya triliun. Dan ada bintang besarnya 60 juta kali bumi. Jadi bintang The Great Nebula yang dari utara ke selatan itu kalau dari utara ke selatan itu kita naik pesawat supersonik yang cepatnya seperti cahaya. Itu dibutuhkan. Kalau ada pesawat cepatnya seperti cahaya, dan sampai sekarang tidak ada, belum dibuat atau mungkin tidak akan bisa dibuat sampai sekarang. Jadi cepatnya dari ujung utara ke selatan itu dibutuhkan 83.000 tahun perjalanan cahaya. Jadi yang nyetir itu mati turun jalan dan pergantian lagi. Lantas dari bumi kita ke langit tertinggi itu, ke bintang tertinggi yang bisa dilihat dengan teleskop. Kekal kata orang itu seandainya ada pesawat supersonik cepatnya seperti cahaya membutuhkan waktu 14 miliar tahun perjalanan cahaya. Jadi pulang balik 28 miliar tahun. Tapi hamba Allah yang namanya Muhammad Rasulullah ketika Mi'raj hanya membutuhkan waktu sekitar 7 jam. Berangkat dari Makkah ke Masjidil Aqsa, naik sampai ke Rafah Muslawat, balik lagi ke Masjidil Aqsa, balik lagi ke Makkah, ada dari waktu 6 jam selesai. Anda percaya atau tidak terserah. Tapi saya mempercayai karena ini peristiwa yang sangat indah. Jadi banyak peristiwa sastra ini dalam kisah Isra Mi'raj itu. Jadi Allah yang punya kekuasaan sedemikian rupa, ketika beliau berfirman atau bersabda, Allah yang maha kuasa yang bikin Zawadi Imran hanya dengan kata kun, bikin bumi hanya dengan kata kun, bikin tsunami hanya dengan kata kun. Tapi Allah begitu sopannya bicara dengan kita. Ketika saya minum, apa tanya Allah kepada kita? Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun. Zawali, siapa? Hafid, Gus siapa? Zakah Umar.
Kan Allah yang bilang begitu. Apakah kamu tidak memperhatikan terhadap air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkan dari mendung yang hitam itu, ataukah aku? Sopan dan luar biasa. Allah yang menciptakan kita. Itu sopan terhadap kita, sangat sastrani. Jadi bahasa sastra itu adalah bahasa yang indah, bahasa yang menggetarkan. Jadi kalau saya dulu kawin kepada istri saya tidak mengatakan, karena tidak boleh kenalan sebelum itu. Tahun 68 saya kawin, apalagi nama saya Putra Kiai. Saya bukan cucu Kiai, maka saya pendekar silat. Itulah. Jadi apa yang harus diucapkan? I love you, ana uhibbuki. Tidak. Kalau ingin tahu rahasia keindahan kata yang kita ucapkan, izinkan aku mencium sebutir debu yang melekat di ujung sepatu. Dan Al-Quran itu selalu penuh dengan keindahan. Wassama'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq an-najmus sabiq in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min baini sulbi wa tarati. Ada titik. Kalau di Madura ada yang pakai akhiran teh. Contoh dalam puisi Madura, ni serabetan bila pon mate, cuma ibu kos labun sepote. Kalamun tak sapora iste, tak burung ancor tolan sepote. Ada syair Madura juga yang akhirnya le. Kalau Al-Quran tadi nas gitu. Kalau dibaca semua untuk waktunya. Dalam puisi Madura ada le. Astagfirullah heran kaula. Zaman zaman kian banyak rengkila. Banyak rosakeun se ale beula. Jauh kalaban ceman segila. Jadi Madura itu punya sastra. Kalau Madura tak punya sastra, saya tidak jadi pemain. Tadi dikatakan Sawangi penyanyi nasional, apa benar? Kalau boleh saya lapor, saya penyanyi terbaik Asia Tenggara. Dan satu-satu lawan Jawa Timur. Saya penyanyi terbaik dan Southeast Asia baik Hongkong dan Thailand. Puisi saya bukan ini laporan, bukan ngomong. Saya ngajar di S3. Walaupun sekolahnya hanya sekolah rakyat sama dengan SD. Bahkan misi saya dari dalam hidup bila tertusuk di bawah, yang inspirasinya dari mana? Film terbaik dunia di 3 festival, di Napas, di Prancis, di Singapura, dan kemudian di Turki. Tapi yang terkenal bukan saya, dari Nurul. Karena di film itu ditulis bahwa film ini dapat inspirasi dari puisinya Zawal Ibrahim, Bulan Tertusuk. Kayaknya mahal.
Jadi ini ada di sekalian. Jadi tadi yang nyopir saya itu siapa namanya tadi? Iksan. Ya, Iksan. Dan termasuk juga si jadi di mana untuk menjadi penyair? Dia tidak bertanya penyair yang baik kan? Gimana? Penyair saja bukan yang baik. Jadi penyair itu mengeramkan hati. Jadi kalau kamu keluar dari rumah dengan hati yang bersih, melihat burung terbang, itu akan semoga burung itu cepat ketemu dan berhasil. Ketemu dengan tukang becak di doakan semoga tukang becak cepat ketemu dengan teman-teman. Ketemu dengan bakul bakso di doakan semoga bakul bakso dagangannya habis. Melihat mendung di kejauhan asal didoakan semoga mendung itu memayungi orang yang bekerja di tempat. Ini bahkan tidak ada punya curiga kepada siapa, tidak punya rasa benci kepada siapa. Itu kalau ingin menjadi penyair akan muncul kata-kata yang dan Al-Quran itu bahasa yang sangat mengagumkan. Wassama liwatong kalau diterjemahkan Gus Zakar Gus Umar kalau diterjemahkan wassama liwatong saya lain dengan tukang tafsir karena saya penyakit tukang tafsir menerjemahkan dengan tafsir saya menerjemahkan dengan itu demi langit dan tidur malam demi langit dan kecuali tahukah kau apakah kecuali malam ialah bintang yang menembus jika setiap yang bernyawa merasa ada penjaganya, baiklah manusia berpikir dari apa yang diciptakannya. Manusia diciptakan dari air mata yang mengalir antara selaiga dan tulang. Ini Jakarta kebetulan ketua urusan tafsir itu namanya Suyuti itu. Iya. Filologi Jakarta itu jangankan Suyuti, kakeknya Suyuti itu murid saya. Jadi andaikan Al-Quran itu diterjemahkan dengan bahasa yang indah akan memudahkan. Atau menerjemahkannya dengan bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahannya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan dengan. Kalau diterjemahkan dengan alunan kata yang begini gimana? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang tak utuh. Mana yang membedakan? Yang duluan atau yang belakang? Ya, yang mengucapkan sama-sama jawab imam. Lain kan? Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Kira-kira begitu. Kok bisa? Saya kebetulan berlatih syariat Quran di sebagai pengurus lembaga pengembangan ilmu Quran di Jawa Timur. Jadi tugas saya di Surabaya. Makanya saya bisa. Jadi Anda kira-kira tidak salah mengundang saya dalam hal ini. Jadi Anda jangan kaget kalau saya agak nyombong-nyombong sedikit. Karena sekarang ini saya tidak bertindak sebagai seorang tukang seminar. Saya dosen di Setida atau Setida
Ya sudah lah. Terus saya di sini. Jadi boleh marah-marah sama kamu boleh. Boleh, tapi tidak akan berlaku. Sebab begitu aku marah, kemanusiaanku sudah tanggal 40%. Jadi indah ya. Al-Quran itu diapakan saja menjadi sangat unik. Dibaca ketika ada orang meninggal di Jakarta tahun 80-an dulu ada bintang film yang anaknya 3 orang penyanyi mau mati ya. Mau mati dia tidak minta anaknya menyanyi tapi meminta anaknya membaca Al-Quran, dan ketiga anaknya itu ternyata tidak bisa baca Al-Quran karena ngajinya hanya 1 tahun sudah selesai diajarinya. Jadi akhirnya Pak Mudin didatangkan ke situ. Dan begitu dia sudah memberikan dia sekarang turun. Begitu Pak Mudin membacakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Jadi orang yang mau mati ini, yang asalnya mendunia kuliah berkelompok-kelompok di pelosok dan tulisan, begitu mendengar Al-Quran dia mulai tersenyum. Sampai di al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa asyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mati. Sebenarnya masih terus. Inilah bahwa dalam Al-Quran itu ada kebenaran, ada keindahan, ada keselamatan, dan segala yang baik ada di dalam Al-Quran. Karena itu jangan ragukan sastranya Al-Quran. Jangan diragukan. Nah, selanjutnya ketika kita hidup sehari-hari menjadi mahasiswa, menjadi santri, kata santri itu sendiri itu bukan bahasa yang baku. Misalnya kata santri itu berasal dari kata sastri. Cuma lidahnya orang Jawa, lidahnya orang Madura, lidahnya orang Indonesia fardu menjadi perlu. Kalau Madura gawanya parlo. Padahal itu asalnya fardu. Syahadatain menjadi sekaten. Muhammad Toha di Sumeneb menjadi Matohe. Samsul Arifin di Sumeneb menjadi Ucok. Jadi untung kata sastri masih santri, masih bagus. Ma huwa sastri. Nah, di Jawa juga ada orang Jawa itu mulai sakit kemunjang, mbak itu sakit putus, terus sejak ketemu jari. Saya nenek moyang saya dari Kudus, bisa desa Jawa. Instruksi banyak menjadi instruksi. Jadi kata sastri berubah menjadi santri. Apa artinya santri? Sastri orang yang belajar kalimat suci dan indah. Yang dipelajari di pesantren itu kalimat suci dan indah yang tidak lain firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dan sabdanya serta perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita belajar sebagai santri, belajar sebagai sastri dan sebagai penyair, sebenarnya rahasia alam ini sebenarnya adalah puisi Tuhan.
ada sebuah ucapan dari filosof Libanon, Elia Abu Hadi namanya. Dia mengatakan dalam bahasa Arab, saya tidak mengubah aslinya, tulisannya begini: alladzi nafsuhu biwajhi jamalin la yara fil wujudi syai'an jamil. Barang siapa dalam diri, dalam hatinya tidak punya mata keindahan, dia tidak akan bisa melihat wujud alam semesta ciptaan Allah sebagai sesuatu yang indah. Jadi untuk mengerti sastranya Tuhan yang berupa alam semesta itu, kan alam ini sebenarnya juga ayat-ayat Allah. Di Al-Quran surat Ali Imran ayat 190, kalau kita keliru, ada yang bunyinya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil. Sesungguhnya pada perwujudan langit dan bumi dan perkisaran siang dan malam adalah ayat-ayat Allah bagi orang yang terbuka pikiran. La ayatin. Saya tidak menerjemahkan dulu kata-kata ayatin, sebenarnya ayat-ayat Allah. Makanya Elia Kumari mengatakan barang siapa dalam dirinya, dalam kalbunya tidak ada rasa keindahan, tidak punya mata hati keindahan, dia tidak akan bisa melihat wujud ciptaan Allah yang berupa alam semesta itu sebagai sesuatu yang indah. Jadi butuh hati yang ini. Indonesia itu disebut surga dunia. Yang mengatakan pertama kali bukan orang Indonesia. Kita hanya ikut. Kemudian setelah berapa tahun baru ada penyanyi yang menyanyikan, orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu tanah. Tapi itu yang terjadi pada tahun 1964, ada konferensi Islam Asia Afrika di Bandung. Salah seorang anggota delegasi dari Mesir itu rektor Universitas Al-Azhar, namanya Profesor Abdatul Mahmud Shaltut, rektornya Al-Azhar, dan dia juga otomatis rektor Al-Azhar itu penasehat presiden. Profesor Mahmud Shaltut itu yang namanya Mesir itu, saya pernah ke Mesir. Itu terdiri dari tanah besar mirip aku saja. Tumbuh-tumbuhan itu kebanyakan jarang sekali, dan tumbuh-tumbuhan yang berduri seperti tidak produktif. Ada yang bagus sekali. Kalau ada kesuburan itu hanya di tepi-tepi yang sudah ini. Memang di tengah-tengah Gunung Sahara itu ada oase namanya, tempat pohon-pohon bunga bertumbuh. Tapi senang sekali melihatnya, sebab di sana itu negeri perjuangan Islam. Itu. Jadi Profesor Mahmud Shaltut ini datang dari Mesir yang sebagian besar tanahnya 75% itu padang yang tandus, padang pasir, padang sahara. Setelah Profesor Mahmud Shaltut itu datang ke Indonesia, beliau kaget, beliau takjub, beliau terpesona melihat keindahan Indonesia. Apa yang beliau lihat di Indonesia? Gunung biru berselendang awan. Seleret. 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 Bukan berselendang awan. Gunung biru berselendang awan. Hamparan padi menguning keemasan laksana permadani. Di atasnya guru-guru kecil menyanyikan keagungan Tuhan.
kuih-kuih putih berkejaran laksana kapas menciumi bibir pantai. Di pantai-pantai yang lain ada daun-daunnya melambai-lambai mengucapkan selamat datang kepada para tamu, nelayan yang membawa ikan dari laut. Apa kata Profesor Mahmud Saltut kepada Bung Karno setelah melihat keindahan alam Indonesia seperti ini? Profesor Mahmud Saltut berucap dalam bahasa Arab kepada Presiden Soekarno. Apa katanya? Ingin tahu? Ya. Beliau bukan penyair, beliau ahli hikmah, ahli hukum, rektor Al-Azhar, tapi ucapannya lebih bagus dari puisi karena hatinya bersih, hatinya ini. Apa yang dikatakan kepada Presiden Soekarno? Indonesia. Orang Arab ini kan sulit mengucapkan Indonesia, Indonesia. Tapi ada yang mengatakan Indonesia. Ada yang Indonesia. Dia bilang Indonesia atau minal jannah mungkin Indonesia seserti potongan syurga yang diturunkan oleh Allah ini. Nah itu terbukti ya setelah penelitian terakhir, udah 40 tahun dari itu penelitian terakhir, Indonesia termasuk 6 negara terindah di dunia. Jadi belum berubah. Soal yang nomor satunya mana? Itu karena yang meneliti orang Barat. Gak enak orang Barat kalau Indonesia nomor 1. Masuk 6 saja gitu. Tetapi kita akan lemah dengan rumus pesantren, rumus santri, bahwa tanah air yang indah, subur dan makmur, kalau ingin tetap indah, subur dan makmur, harus diurus oleh hati yang indah dan budi pekerti yang indah. Kalau tanah airnya saja indah diurus oleh alat yang tidak indah, jadi apa? Disinilah santri tegak berdiri, santri bangkit untuk membenahi, memperindah, memberi bedak, kalau perlu memberi lipstik Indonesia yang indah, supaya tetap indah. Dan itu tugasnya santri, tugasnya seindah. Nah itu kalau perlu nanti pada tahun 2070 Presiden Republik Indonesia kalau perlu alumni juga. Silakan keplok dulu, jangan berhenti, aku mau minum kopi. Terus saya mohon izin. Pokoknya yang tidak bicara ngalah dulu sama saya. Ini lanjut atau enggak? Lanjut. Saya lanjut. Jadi ini kalau negeri ini ingin pintar, usahakan bahasa yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari adalah bahasa yang indah, tidak ada caci maki. Ya, kalau ingin memberi peringatan kepada orang itu harus menggunakan bahasa yang indah, mengajak bertakwa kepada Allah
dengan bahasa yang buktikan Al-Quran juga menyarankan itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Perdebatan pun tidak boleh debat kucing seenaknya sehingga terasa seperti ada adu domba. Ada adu domba. Jadi kita tidak bicara di luar pesantren ini, yang di sini dulu. Jadi kalau perlu anak-anak stuba ini nanti menjadi contoh teladan di tengah-tengah masyarakat untuk selalu berbicara dengan bahasa yang sopan dan tanpa ujaran kebencian. Insya Allah. Jual beli kalau sambil bertengkar hasilnya gimana? Tidak barokah. Kacau. Mengajar. Yang mengajar saya ngajar di sini sambil misuk-misuk menjelek-jelekan stuba. Ada juga ya. Ada juga konon dosen yang pernah lewat. Dia hanya menyanjungkan kursusnya sendiri, kemudian yang ada di bukunya itu jelek. Itu tak main ya. Kita menggunakan bahasa yang jadi kata-kata yang indah itu tujuannya tidak lain adalah untuk menyenangkan, menenteramkan orang lain agar orang lain menjadi cinta, senang terhadap Islam. Adik-adik sekalian, di abad pertama Islam ada tokoh yang sastranya itu indah sekali. Dan itu saudara sepupu Rasulullah yang kemudian diambil menantu oleh Rasulullah, dikawinkan dengan putrinya yang namanya Fatimah radhiyallahu anha. Siapa namanya? bin Abi Thalib. Satu saat adik-adik sekalian, Ali bin Abi Thalib itu ditanya oleh orang, Ali, berapa jaraknya dari masyrik ke maghrib? Dari tempat terbitnya matahari ke tempat tenggelamnya matahari. Berapa jaraknya itu, Ali? Ali bin Abi Thalib dengan spontan itu menjawab, itu sehari di perjalanan matahari. Betul? Siapa yang menyalakan ajukan tangannya akan kupularkan dari tempat ini. Kemudian orang itu belum puas atas kecerdasan Ali, dan jawabnya Ali masih sangat sastra. Pertanyaannya, Ali, dari bumi kita ini ke langit tertinggi itu berapa jaraknya, wahai Ali? Ini tahu jawabnya Ali. Itu hanya sekejap mata penduduk ayam. Luar biasa. Di Quran penuh dengan makanya orang Nabi itu kalau hatinya sakit mungkin sumpah atau apa lagi sumpah dan itu ada sastra Madura yang bisa memberikan solusi. Ingin tahu? Ini kabunong ngalak naruan kope gila eka beda peker bingung serta karuan nape gula sekatan kalau berhenti di sini tetap beda. Lanjutkan puisinya, lanjutkan sastra. Ngakan nangka kebeka gunung
nasib butuh bedai koran lamun tika berterapi mau tuli awudu maca Quran. Setuju? Sebenarnya solusi bagi kehidupan yang kuat baik di sini, di sono, di sana, di seluruh. Kembalilah dengan berpedoman kepada indahnya Al-Quran. Al-Quran itu bisa menjadi solusi. Jadi adik-adik sekalian, Anda kan tahu sekolah saya apa? Sekolah rakyat itu sama dengan SD, senang. Karena saya SD, ya, SR dulu sekolah rakyat. Kemudian diubah menjadi SD. Isi pelajarannya sama. Kemudian mondok di pesantren Lambi Capi. Ya, selama 18 bulan. 1 tahun setengah. Kemudian ada madrasah baru berdiri, saya mengajar kelas 1 kelas 2. Dan ilmu masih sedikit. Jadi disitulah belajar menulis puisi. Belajar menulis puisi. Dan adik-adik sebagian itu perlu ada yang belajar menulis puisi. Mau bikin puisi apa? Cinta kepada Nabi, ya bisa dilakukan. Kalau cinta kepada Nabi, baca sholawat kepada Nabi. Kalau Allah tak mengutus Nabi, gelaplah jiwa, gelaplah hati. Nabi Muhammad utusan Ilahi, wajahnya jernih berseri-seri. Kalau tersenyum bertemu insan, terhapus sedih dan kesusahan. Akhlak Nabi bagai bunga-bunga, harum semerbak tiada tandingan. Wahai Nabi, wahai junjungan, kami senang mengikut Tuhan. Akhlak ikut Nabi luar biasa. Kemudian yang terakhir puisinya, ya Allah ilahi Rabbi, kami mohon sepenuh hati, di alam akhirat nanti izinkan kami bertemu Nabi. Jadi ketika kita bertemu keindahan, tidak ada hal apapun yang tidak bisa dibikin puisi, tergantung kepada daya olah rasa dan olah jiwa dari orang yang menulis puisi itu. Lagu tadi karangan saya kan, itu sangat laris di Jakarta atau di kampus-kampus ketika lagu itu digunakan untuk mengingatkan orang supaya tidak jadi koruptor. Ada puisi tentang korupsi. Lagunya mirip itu, tapi diubah, dirapkan sedikit. Saya kan kadang-kadang sering tampil bergantian dengan Ita Purnamasari. Ini fotonya, barusan
Ya untuk tahun ini kalau tidak keliru ada 4 kali saya tampil bersama dengan menyanyi ini diiringi oleh Dwiki dan Mawar. Lagunya tentang koruptor. Mirip tadi tapi diubah, direpkan sedikit. Jadi ini yang namanya kreatif, membuat sesuatu walaupun mirip tapi berbeda. Ingin dengar puisi koruptor, puisi milenial. Buah delima, buah mentok, karung goni pembungkus nangka. Syarat utama jadi koruptor harus berani masuk neraka. Ya agak diubah sedikit. Kalau tadi mirip Melayu kan, saya mirip lagunya orang menuduh kok mirip lagunya Imam Kasaribi. Karena itu saya dengan Imam Kasaribi itu jaraknya hanya 12 km. Dekat sekali. Kayak dari sini mulai kan. Naik motor keliling Jawa, mampir minum kota Bekasi. Syarat koruptor yang nomor 2 bisa tersenyum di televisi. Sekarang sudah tidak bisa melihat senyumnya koruptor karena pakai masker. Uang suap, uang pelicin, disebut juga uang siluman. Karena koruptor rakyat miskin, koruptor kaya duduk-duduk. Menanam kopior bukit menoreh, yang sebiji tanam di talun, agar koruptor dianggap saleh, naik haji setiap tahun. Burung pungguk dari Cianjur ngejar Gelate menuju Bogor, sebelum duduk terkenal jujur, setelah dilantik dalam koruptor. Ikan asin sungai gelugur, ikan sepat 10 ekor. Orang miskin wajib bersyukur karena tak sempat jadi koruptor. Jadi dibikin. Jadi saya bikin puisi itu tidak ada keinginan untuk terkenal. Tapi kalau bikin puisi yang bagus, otomatis kan orang Madura tidak ada biasanya otomatis. Orang terkenal itu nggak enak ya. Bisakah orang saya pidato kebudayaan, Anda bisa lihat di YouTube pidato menggetarkan Jamal Imran depan Presiden Jokowi. Coba buka. Ya, kalau tidak ada, banting hati dia. Nggak enak jadi orang terkenal itu apa? Itu pas mau maghrib selesai, di istana turun itu Presiden juga memberi sambutan. Apa yang jadi masalah? Saya sudah lapar, makan jam 11 siang, Jakarta. Kemudian yang jadi masalah, orang minta foto itu sampai 2 jam. Jadi makan saya setengah sebulan. Tidak enak. Orang minta foto semua, yang cewek dan cowok. Tidak enak. Belum kesan-kesannya satu. Kemudian dilihat oleh nyainya.
Iya, oleh nyanyinya Bu, apa ini ada orang cantik ini? Tenang saja lah. Aku sudah bilang sama kamu, kalau mendung hitam sudah di atas kepala. Kalau mendung hitam sudah di atas kepala, jangan nyarang hujan turun. Ternyata kamu hafal, bukan salahku. Jadi inilah. Jadi saya ini provokator. Saya akan menyatakan di sini menulis puisi, menulis sastra itu mudah. Bahkan untuk yang berumur lewat 40 sudah terlanjur jadi dosen yang belum menulis novel, menulis puisi masih ada kesempatan. Romo Mangun itu, Romo Mangun Wijoyo, itu seorang pastor di Jogja, itu nulis berumur 40. Kemudian ada dosen sastra juga di UI Jakarta, Ismail Marahimi namanya, dan itu menulis sudah umur 40, masih bagus. Jadi selagi kita bisa berkata-kata, selagi kita bisa berucap, itu kita akan bisa menulis novel, cerpen atau puisi. Jadi sebenarnya kalau menulis novel sama dengan orang pada bikin acungeng, sama dengan orang mendongeng cerita. Kalau bisa sedetail-detail, tadi pagi nanti malam hari kamu bisa menulis. Tadi pagi di kampus itu ada seminar, pembicaranya seorang kakek tua sudah keriput dan pakai tong, suaranya serak, tapi aku senang mendengarkannya karena di antara ucapan-ucapannya ada ucapan-ucapan yang puitis dan menggetarkan hati. Tidak salah. Ditulis itu musuh kita. Ingin tahu musuh kita adalah malas. Malas. Delmos kan. Di sini ada delmos, ada juga ya. Ada. Kulper asekap bukan pada katanya asekap sore nyawa tak nyawa. Jadi sebenarnya malas itu dalam budaya Madura dilarang. Tak becik, lo becik. Ping pilu, tak hendak nyampang lorongan. Ping pilu, lorongan tonggui jengking. Ping pilu, tak hendak ngalak torongan. Ping pilu, torongan goreng tak becik. Tak becik, malas, delmos. Jangan bisa. Mau jadi penyair gimana kalau malas? Saya tadi sudah disaksikan oleh Syabib. Sang baru datang, puisi belum selesai, ditutup, berangkat, dilanjutkan, kemudian lagunya bikin turun datang. Dan itu setelah diketik oleh yang namanya apa Syabib. Jadi aku punya hutang budi. Jadi kepada Syabib, kalau aku boleh bertanya, akan bertanya Syabib, tahu bedanya kamu dengan Garuda? Tidak tahu Pak Kiai, apa bedanya? Kalau Garuda cukup di dadaku, tapi kamu yang dalam hati. Bisa keliling dunia ya, bisa diundang ke Belanda. Tapi tidak enaknya di Belanda itu orang-orang yang suka puisi kita itu disambut dengan bunga terus, dan mereka mau menjadi putih. Kiai
ini dicium oleh gadis juga. Ya saya bilang, tapi kalau berbohong begini apa dosa tau nggak Bu? Mohon maaf saya yang dicium, aku ini flu. Kan nggak ada apa tuh. Daripada dicium kemudian sholat saya seminggu nggak kusuk gitu. Yang lain. Saya senang banget. Seminggu lagi ngajar sini lagi ya aku. Kasihan Bu nyanyi. Jadi itulah nulis, tetapi harus istiqomah insya Allah. Jadi saya ini adik-adik sekalian menulis puisi. Saya pernah di Thailand itu ditanya Pak Hussein, saya penyanyi terbaik Asia di Thailand itu, dan East Asia baik banget. Kemudian kan bahasa Inggris saya kan, jadi saya diberi penerjemah oleh Pak Menteri waktu itu, Pak Nuh. Dan keesokan harinya dari kemenangan itu wartawan sudah mulai bertanya bagaimana Mr. Zawawi Imran bisa menulis puisi sampai menangkan. Gimana? Kalau saya ketika terima hadiah itu meneteskan air mata. Kenapa? Saya ingat ibu saya yang baru saja meninggal, sudah umur 80 lebih. Dan ketika saya terima dari Putri Siniwan namanya Daerah, karena itu hanya menyebut Abdul Yatim itu Daruzul, nggak bisa tahu putrinya itu saya diserai itu. Saya meneteskan ini yang terima hadiah bukan Zawawi, ini anak ibu saya. Tahu saya ada kemungkinan piala itu basah oleh beberapa tetes air mata saya karena mengenal ibu saya. Nah besoknya saya ditanyakan oleh wartawan berkeliling di televisi apa itu. Apa resep Zawawi Imran menulis puisi yang baik, menulis sastra yang baik? Saya menjawab saat itu, yang menulis puisi yang menang ini bukan Zawawi Imran. Siapa Pak? Anaknya ibu saya. Zawawi Imran boleh menulis puisi yang jelek. Anaknya ibu saya, ibu. Kasihan ibu saya mandi mengusahakan 20 tahun lebih setelah menulis puisi jelek, kan kasihan ibu saya. Jadi adik-adik kalau ketemu puisi saya yang jelek itu yang menulis Zawawi Imran. Kalau yang bagus-bagus semuanya bulan terpusuk ilalang berlayar di pamor padi, semua itu Indonesia tanah sajadah itu yang menulis anaknya ibu. Nah, kenapa? Kemudian saya masih ditanya, puisi Anda yang terbaik yang mana? Apa jawab saya? Karena saya masih punya nulis puisi. Di jawabku sebenarnya masih punya nulis puisi. Puisi Anda, puisi Zawawi yang terbaik yang mana? Apa jawabannya? Anda akan terhibur nanti. Puisi saya yang terbaik yang belum saya tulis. Kelunan. Karena kita menulis kan. Puisi saya yang terbaru waktu itu air terkisah membelah batu. Coba air terpisah, air membelah. Air menangis tak mampu membelah. Kemudian sesudah dari itu
Sesudah itu masih menulis lagi, ada 3 penting. Mengekalkan puisi pada kopi. Mengekalkan puisi pada kopi. Ya, sudah. Saya tidak sampai 5 menit. Nanti berhenti jam berapa? Untuk itu sebagai kado hadiah saya akan membacakan puisi yang ada di YouTube. Jangan lihat di YouTube. Jangan. Ya, saya ingin membacakan puisi yang saya bacakan di Thailand. Indonesia, tanah sajarah. Kita minum air Indonesia menjadi darah kita. Kita makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging. Kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita. Kita bersujud di atas bumi Indonesia, berarti bumi Indonesia adalah sajadah kita. Dan bila tiba saatnya kita mati, kita semua akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kita yang hancur membusuk akan bersatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia. Maka tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada bangsa dan tanah. Tanah air Indonesia adalah ibunda kita. Siapa mencintainya, jangan mengisinya dengan dosa, maksiat, fitnah, permusuhan, dan ujaran kebencian. Tanah air Indonesia adalah sajadah kita. Siapa mencintainya harus menanaminya dengan benih-benih keimanan, ketakwaan, kesuburan, kreativitas, dan kemajuan. Tanah air Indonesia adalah sajadah kita, tempat kita bersujud kepada Allah. Akhirnya buah manja, buah durian, sekian senang. Akhirnya buah manja, buah kedondong, sekian saja dong.